Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tawuran remaja di Kota Tegal Selasa dini hari, 1 orang pelajar tewas ditikam. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah sejumlah ruangan di Balai Kota dan rumah pribadi Wali Kota Semarang terkait sejumlah kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Jumlah wisatawan di dataran tinggi Dieng Banjarnegara meningkat karena memburu embun upas. Kita ke informasi pertama. Seorang pelajar tewas dan seorang lainnya luka-luka akibat tawuran Selasa dini hari di Kota Tegal. Korban meninggal dan luka akibat senjata tajam. Suasana duka masih menyelimuti rumah pasangan suami istri Edi Supriyadi dan Tuti Haryati, warga Kelurahan Slerok, Kota Tegal setelah keduanya kehilangan anak ketiga mereka, MDM, yang baru berusia 15 tahun dan baru masuk ke sebuah SMK. Korban tewas akibat tawuran tak jauh dari rumahnya Selasa dini hari. Ia ditemukan di sekitar Jembatan Prepil, Kota Tegal dengan luka tusuk di dada kirinya. Meski telah dilarikan ke RSUD Kardinah Kota Tegal, nyawanya tak tertolong. Ayah korban mengaku mendapat kabar anaknya mengalami kecelakaan Selasa pukul 3 dini hari. Setelah di rumah sakit, ia baru mengetahui anaknya meninggal akibat tawuran. Tahu-tahu saya istirahat kok dinya keluar tanpa sepengetahuan orang tua, katanya Jam berapa, Pak? jam 10 katanya mau mampir main ke teman sebelah, ngobrol-ngobrol. Nah itu nggak pulang lagi gitu. Katanya disamperin temennya, Pak. Iya, disamperin temenin, nggak pulang lagi. Terus tahu-tahu ada kabar jam 4 dari temannya, katanya kecelakaan terus dibawa ke rumah sakit Kardinah. Setelah memakan korban jiwa, tawuran juga mengakibatkan seorang remaja MS, warga desa Karanganyar, Kabupaten Tegal, luka di paha kanan terkena senjata tajam. Polres Kota Tegal masih menyelidiki para pelaku tawuran. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Video asusila sepasang remaja di lokasi wisata Sigandu Batang meresahkan warga. Petugas Satpol PP pun kemudian menegur pengelola objek wisata agar membongkar bilik mesra yang sering digunakan pengunjung. Video adegan tak senonoh sepasang remaja yang direkam teman-temannya di Kompleks Wisata Pantai Sigandung Batang memancing reaksi warga dan Pemkab Batang. Sehari setelahnya, puluhan petugas gabungan Satpol PP, TNI Polri merazia lokasi wisata Sigandung. Petugas memasang stiker himbauan di setiap titik memperingatkan pengelola tempat wisata untuk membongkar dinding bilik mesra dan akan membongkar paksa bilik mesra jika pengelola mengabaikan imbauan petugas. Ini itu kami menindaklanjuti dari video viral di medsos bahwa lokal wisata di Sigandung ini digunakan untuk tidak pada tempatnya. Ada beberapa pengunjung itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Tahap pertama ini sosialisasi, kita kasih waktu 3 hari agar terbuka, tidak berdinding, bolehnya beratap dan berlantai. Ini diminta membongkar sendiri? Bongkar sendiri. Kalau 3 hari tidak, baru kita nanti ada langkah lagi langsung kita bongkar paksa. Kaget, bukan mengerti, moro ada video gitu. Sebelumnya tahu nggak, Pak, ada tempatnya dijadiin tempat? Ya nggak tahu, saya tahu kemarin sore ya, kok ada video gitu. Kalau hari ini dibongkar, gimana Pak tanggapannya, Pak? Ya rasanya ya biasa aja. Razia akan dilakukan secara berkala hingga tempat wisata Pantai Sigandung bebas dari tindakan mesum pengunjungnya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang.
Ratusan karyawan pabrik garmen di Pati yang mengalami gejala mual dan muntah setelah makan siang di kantin pabrik Selasa lalu dipastikan dokter mengalami keracunan. Rumah sakit Mitra Bangsa Pati menjadi salah satu rumah sakit yang merawat karyawan pabrik garmen yang mengalami gejala mual dan muntah. Selasa sore, rumah sakit swasta itu menerima 35 orang pasien yang kondisinya sudah lemah akibat mual dan muntah. Setelah mendapatkan tindakan medis, 34 pasien diperbolehkan rawat jalan, sisanya 1 orang masih dirawat. Melihat gejala itu, dokter memastikan para pasien mengalami keracunan. Pertama itu 8 orang, terus ditambah lagi siang itu ada sekitar 26 pasien, itu gejalanya sama, pusing, mual, muntah, ada yang gatal-gatal pada bibir, terus kemerahan pada seluruh tubuh. Itu setelah saya masukkan ke sini, itu banyak pasien yang kondisinya itu membaik karena kita observasi dulu. Jadi kita berikan oksigen, terus ada obat mual, terus pusing juga. Di situ nanti kita observasi dengan oksigen, terus habis itu pulang. Untuk memastikan dari mana mereka keracunan, Dinas Kesehatan Pati telah mengirimkan sampel makanan dan muntahan korban ke Laboratorium Provinsi Jawa Tengah. Selasa siang, 305 karyawan pabrik garmen diduga keracunan makanan usai menyantap makan siang di kantin pabrik. Mereka dilarikan ke sejumlah fasilitas pelayanan medis untuk penanganan segera. Arif Nur melaporkan dari Pati. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kompleks Balai Kota Semarang Rabu lalu. Penggeledahan dilakukan terkait 3 kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang yang melibatkan Wali Kota Semarang. KPK juga telah mencekal 4 orang tersangka kasus ini dari berpergian ke luar negeri. Rabu lalu sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Wali Kota Semarang Hefearita Gunariati Rahayu dan Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin di sisi kompleks kantor pemerintahan Kota Semarang. Keluar sekitar pukul 14, 3 petugas KPK keluar dari ruang Wali Kota dan Sekda. Mereka kemudian menuju lantai 6 gedung Muhammad Ihsan di Kompleks Balai Kota Semarang. Dipandu pegawai Pemkot, penyidik masuk ke ruang bagian pengadaan barang dan jasa Kota Semarang. Setelah 10 jam pemeriksaan di Balai Kota Semarang, penyidik KPK akhirnya keluar dari gedung kantor Wali Kota Semarang Rabu malam. Penyidik keluar ruangan membawa 2 koper besar berwarna merah dan hitam yang diduga berisi berkas dan dokumen penyidikan. Tak hanya di ruang kerja Wali Kota Semarang di Kompleks Balai Kota Semarang, KPK juga menggeledah rumah pribadi Wali Kota Semarang di Bukit Sari, Kelurahan Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik. Sejumlah penyidik KPK keluar dari rumah Wali Kota Semarang Rabu malam membawa 2 koper besar yang langsung dimasukkan ke dalam mobil. Penyidik enggan menjawab pertanyaan wartawan dan langsung meninggalkan lokasi. Juru bicara KPK di Jakarta membenarkan tim penyidik KPK menggeledah Kompleks Balai Kota Semarang dan rumah Wali Kota Semarang. Penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2023 hingga 2024 di Pemkot Semarang, penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024, dan dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri. Pemerasan dilakukan kepada pegawai yang berhak atas insentif dari mengumpulkan pajak dan retribusi di Kota Semarang. Proses penyidikan masih berjalan. Orang, yaitu 2 orang dari penyelenggara negara dan 2 orang lainnya dari pihak swasta. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024. Penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga telah mengeluarkan surat larangan berpergian ke luar negeri terhadap 4 tersangka kasus ini.
Keempat orang tersebut terdiri dari 2 orang penyelenggara negara, salah satunya diduga Wali Kota Semarang, suami Wali Kota Semarang yang juga Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, dan 2 orang pihak swasta. Pencekalan ke luar negeri berlaku selama 6 bulan ke depan. Ali Muftagirin dan Muhammad Subardi Arifki melaporkan dari Kota Semarang dan Jakarta. DPRD Kota Solo menggelar rapat paripurna pengunduran diri Wali Kota Solo Rabu lalu. Rapat menyetujui pengunduran diri Wali Kota dan mengusulkan Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota Solo. Rapat paripurna DPRD yang memberikan kesempatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo membacakan surat pengajuan pengunduran dirinya mendapatkan interupsi dari Harsono, anggota DPRD dari PDI Perjuangan. Ia menilai DPRD tidak memiliki kapasitas untuk menyetujui atau menolak permohonan pengunduran diri wali kota seperti dalam surat jawaban DPRD yang dibacakan Sekretaris DPRD, tetapi hanya berhak mengumumkan pengunduran diri wali kota dan mengusulkan wakil wali kota menjadi wali kota. Agar DPRD tidak overwenang, karena hanya punya kewenangan. Rancangan surat balasan tersebut pun kemudian direvisi. Rapat paripurna sepakat mengusulkan pengunduran diri serta pemberhentian dengan hormat Gibran dan mengusulkan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa sebagai Wali Kota Solo ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah. Kita berharap proses ini nggak lama, jadi kalau bisa dalam waktu ya, kalau kita pengennya secepat-cepatnya, karena kita ini kan kegiatan kita di DPRD kaitannya dengan rangkaian pembahasan APBD itu kan terus berjalan. Kita berharap ya sebelum tanggal 24 lah itu sudah turun. Menanggapi hasil rapat paripurna, Gibran menyatakan dirinya masih tetap berada di Solo hingga SK Kemendagri keluar. Sekali lagi terima kasih untuk warga Kota Solo yang selama ini sudah mensupport program-program dari pemerintah dan juga membuat branding Kota Solo ini lebih baik. Usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Solo, Gibran meninjau sejumlah wilayah di Kota Solo, salah satunya Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon. Ia mendatangi warga yang mendapatkan bantuan rumah tak layak huni RTLH dan sempat berbincang dengan warga. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian kemarin sore di Jakarta. Hal itu membuat dirinya batal maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Mantan staf pribadi Prabowo Subianto ini dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Kamis sore. Sudaryono menjadi Wakil Menteri Pertanian di sisa masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin hingga Oktober 2024. Dengan ini ia dipastikan batal maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah. Selain Sudaryono, ada 2 orang lain yang juga dilantik. Ada Bendahara Umum Partai Gerindra yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto, yaitu Thomas Jiwandono, dilantik jadi Wakil Menteri Keuangan. Lalu Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot dilantik jadi Wakil Menteri Investasi. Jadi sebuah tugas yang tidak ringan, sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini, dan tentunya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam kaitannya kemandirian, ketahanan